Astagfirullah. Bertobatlah. Astagfirullah. Tobat. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ayo kita tahan. Kamu dengan kesombongan kamulah kemakan. Allahu Akbar. Bertobatlah kamu, Basamsu. Tobat. Allahu Akbar. Cabut ilmu, Pak. Cabut. Terus kayaknya cabut ilmunya. Allah. Mau tobat tidak? Hah? Allahu Akbar. Kalau kamu ingin selamat, tobat, Basamsu. Astagfirullah. Bertobatlah. Astagfirullah. Tobatlah kamu, Basamsu. Ambil senjatanya itu. Ini jimatnya. Habisi. Habisi. Kantung macan itu. Habisi. Menyerah kamu. Jimatnya sudah saya ambil. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para sahabat, malam ini di malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita di sini sudah berkumpul kembali ya. Dan sebelumnya kita ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat Abah Menel dan buat para sahabat Kang Ian Guru, buat para sahabat Kang Oman Lebak, dan buat para sahabat Ipat Putri Abah Menel dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang semoga diperbanyak rezekinya, yang sudah banyak ditambah lagi rezekinya. Yang sedang sakit semoga atas ridho Allah diangkat segala penyakitnya. Amin. Dan khususnya buat para pahlawan devisa, para TKW, para TKI yang berada di Malaysia, Taiwan, di mana lagi Kang Man? Hong Kong, Abu Dhabi, Mana? Madinah, Qatar, segala, Malaysia, semuanya, Thailand ya, tanpa terkecuali. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin ya Rabbal. Diperbanyak rezekinya, dan yang sedang sakit semoga diangkat segala penyakitnya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya para sahabat dan para netizen atas dukungannya, atas doanya, atas supportnya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua untuk selamanya. Seterusnya itu akan lebih baik. Ya. Alhamdulillah, Kang Ian lebih bijak pada Abah Menel ya. Itu luar biasa. Saya diingatkan dengan Kang Ian. Kadang kita berbuat salah, ada yang mengingatkan. Itulah fungsinya kebersamaan ya, Kang Ian ya. Iya betul. Nah, dan malam ini alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, dan mudah-mudahan di malam ini saya ada petunjuk dari kemarin itu ya, ada nasihat dari musafir muda ya, yang wajahnya begitu ganteng sekali ya. Wajahnya ganteng sekali, saya mengenali wajahnya, dan musafir muda itu mengatakan dia pun dari Banten ya. Dia yang selama ini juga ikut membantu doa Abah Menel ya. Dan yang ini sarung ini ketika saya berada di Basamsu yang menemukan adalah Kang Oman Lebak, dan PC Abah Menel ini yang menemukan Kang Ian. Makanya muter-muter disasarkan oleh antek-antek Basamsu, dan coba ada sepatu juga yang menemukan Ipat Putri, dan meyakini bahwa Abah Menel ada di sekitar sini, dan akhirnya bisa bertemu kembali. Kang Oman nyasar disasarkan oleh seperguruan Basamsu, Kang Ian nyasar disasarkan oleh seperguruan Basamsu, sehingga dihipnotis seolah-olah itu hutan. Sehingga tidak bisa pulang, muter-muter. Dan alhamdulillah juga nih para sahabat ya, Kang Oman, Kang Ian juga cerita bagaimana kok Kang Ian bisa lepas dari hipnotis para Basamsu. Ternyata Kang Ian
ketemu musafir muda itu juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian ketemu musafir muda itu katanya dari Banten ya. Iya. Ganteng kan wajahnya. Alhamdulillah luar Terus biasa. kalian dikasih oleh-oleh apa? Ini dikasih oleh peci, Bah. Ini. Subhanallah. Alhamdulillah dari Jadi musafir. dari musafir muda itu. Iya, dari musafir muda. Para sahabat, kalian pun juga ketemu musafir muda sehingga lepas dari hipnotis para sepugar Mbah Samsu. Dan kalian tapi dikasih oleh-oleh, kita enggak ya. Tapi nggak apa-apa, mudahan kita mendapatkan keberkahan. Ya. Berkahan doanya ya. Tapi luar biasa loh. Kalau boleh dipinjam dengan Abang Men. Alhamdulillah. Kita pinjam. Iya, Jadi buat ini ya, buat perjuangan ya. Buat perjuangan nanti insya Allah dengan izin Allah, dengan izin siapa? Musafir muda juga, maka peci ini sama Kang Yan Guru akan dibawa berjuang untuk membasmi para dukun-dukun santet, sahabat-sahabat ya. Mohon doanya. Dan itu juga itu banyak petunjuk-petunjuk nasihat dari musafir muda itu yang menggetarkan hati saya merinding, karena memang saya juga harus belajar seperti musafir muda yang ikhlas meninggalkan duniawi untuk menjalankan perintah dari gurunya. Tapi kan kita di sini kan ada mungkin karena punya keluarga ya, seperti Abang Menel punya anak, kadang belum bisa musafir seperti mereka, karena musafir itu memang apa adanya dan menjalankan di perjalanan itu ya itulah makan seadanya gitu para sahabat. Baiklah para sahabat, sebelum kita mulai untuk malam ini, ada firasat dan ada petunjuk, ada nasihat dari musafir muda. Mbah Samsu akan menantang saya lagi dan bertemu di tempat semula. Mudah-mudahan malam ini saya berhasil menobatkan Mbah Samsu. Baiklah para sahabat, kita mulai doanya untuk dari Kang Ian. Iya, intinya sebelum kita mendatangi markas Mbah Samsu, marilah kita semuanya membacakan sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Kanjeng besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abrahu min khairi wa quwwati la haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahi hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi wa qasadul kafi wa wajadul kafi li kulli kafi wa ni'mal kafi walillahil hamdu wallahu khairan hafidun wa huwa arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih nasrun min Allahu wa fatun qarib ya latifu ya habir ya fatah ya batin kun fayakun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Astagfirullah. Subhanallah. Sahabat, kenapa saya bersolat menggunakan solat Kang Ujang Bustami? Ini adalah sebagai bentuk penghargaan, penghormatan saya, tim saya, Abang Menel, Kang Yan Guru dan sebagainya, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghormatan kepada Kang Ujang Bustami sebagai pelopor penggerbek dukun santet. Terima kasih untuk semuanya dan nasihatnya dari Kang Ujang Bustami. Ayo kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na
bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali sini karena kita Ini betul lokasinya yang kemarin tuh Bah Menel ya? ya, dia akan mendatang sini malam ini karena dia sudah selesai persmediannya dan dia ingin menantang tim kami. Dan malam ini juga kita saling berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi ke tempat saya. Lipat sini, kawan sini. Mau ngapain lagi kalian semua? Percuma kalian datang ke sini. Jadi mati juga di sini. Jangan sombong Bos Samsu. Sombongnya Samsu. kamu Samsu. Kesombongan itu akan menghancurkan diri kau sendiri Samsu. Boleh sombong kemarin ya, tapi ingat, Lantas apa kalian semua? saya di sini bukan orang bodoh dan saya di sini semua tim sudah mengatur strategi. Percuma kalian datang ke sini. Habiskan tenaga saja kalian semua. Kenapa? Kamu takut? Nah, kayak gitu. Ngapain saya takut? Hah? Nanti kesombonganmu lah yang akan Datang menghancurkanmu. Samsu. Datang lagi ke sini. Mas Samsu, sebaiknya sebelum saya marah, sebaiknya tobat. Tobatlah. Percuma Dengarkanlah kalian. perkataan Abah Menel kamu. Banyak Samsu. bicara ternyata kalian juga. Baiklah para sahabat, saya mohon dukungannya dan mohon doanya. Jangan sampai memancing saya amarah besar, karena saya kalau sudah marah besar ingat kejadian Badarto, seperti apa Badarto saya buat ya sampai masuk liang lahat. Saya selalu bersabar karena saya untuk menghindari amarah saya yang terlalu tinggi. Tapi malam ini kalau sampai Mbak Samsu nggak mau tobat, maka saya akan melakukan dia sama seperti Kidarto. Ya, ingat para sahabat, kalau saya udah marah besar, kalau sudah tak terbentung, maka Mbak Samsu nasibnya sama seperti Kalau Kidarto. kalian berani, silahkan hadapi saya. Sombong kau, iblis. Saya yang berkuasa di sini. Berkuasa atas apa kau Samsu? Ah, berkuasa bagaimana? Jangan ngawur kamu bicara itu. Kauman, kalian tolong damping saya dari belakang berdoa. Ya. Tetap dalam hati berselawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, 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 ya Latif. Subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Habisi kalian. Puas-puaskan kalian. Samsu, menyerah lah. Bertobat. Bantu Pak. Jadi kita Kau tidak akan bisa menyedot lagi seperti dahulu kau Samsu. aja, hah? Dan bertobatlah. Hah? Saya tidak akan bertobat. Karena kelemahanmu sudah saya pegang semua Samsu. Bertobatlah. Ini kamu sebelum
kita semua, terutama Abah Menal murka. Kamu lebih baik bertobat. Hah? Aduh, bah. Lagi terus tinggi juga. Astagfirullahaladzim. Terserah, kami hanyalah mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan kamu bertobat. Betul. Ada di sana. Kuras tenaganya. Kau tidak akan mampu, Samsu. Bawa ke sini, bawa ke tengah. Karena kekuatan iblis sekuat apapun akan hancur di muka bumi ini. Ingat ingsun amat aji kusan dulu papat kelima pancer kakang kawah adi ari nyungun akan badan ingsun kuat. Terus juga kalian. Sudahlah, Samsu bertobat. Masih mau sombong kau, Samsu? Bertobat. Astagfirullahaladzim. Mau apa kau, Samsu? Bawa ke Kau sini. tidak akan tengah. mampu, Samsu. Kalian bawa ke tengah. Sini. Karena kau terlalu sombong, maka kesombonganmu itu yang akan menghancurkan ilmumu sendiri. Mengatakan Samsu. Bertobat. Ya Latif, 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 ya Latif. Mana kesaktian? Saya tidak akan bertobat. Nah, kalian semua. Subhanallah. Kamu memang sudah berarti ke iblis, Samsu. Kalian, kawan, mundur sini. Ya. Ayo. Maju saja sini. Kamu jangan bikin Abah ini murka, Samsu. Saya ingatkan sekali lagi, Mbak Samsu. Jangan sampai saya marah besar. Jangan sampai kejadian saya mengeluarkan ilmu tertinggi saya. Ingat, ya. Seperti Badarto. Kalau sampai saya marah, akan saya buat kamu seperti Kidarto. Silahkan kalau kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. La haula wala quwata illa billah ya Allah. Ambil senjatanya itu. Ini jimatnya. Ini Habisi. jimatnya. Habisi. Kantung macan itu. Habisi. Menyerah kamu. Jimatnya sudah saya ambil. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Lemas kok sekarang, Samsu. Suruh bangun. Bangun kau. Habisi saja. Saya mau ingatkan. Bertobat kau, Samsu. Ini kita hajar aja udah. Kita kasih pelajaran aja. Bertobat. Kamu mau bertobat ya? Hah?
Sekarang kamu mau bertobat nggak? Udah kita ajar aja. Dia Bertobat kau jalan Allah. sekarang gimana? Kamu mau bertobat nggak? Hah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suruh bertobat Kang Man, suruh bertobat. Kalau enggak, Kamu mau bertobat nggak? paksa dia suruh bertobat. Ampun, apa kamu akan tetap begini? Hah? Minta ampun kau kepada Allah. Hah? Karena senjatamu sudah habis. Biar saya aja Kang Yan. Biar saya. Awas kamu man. Allah Akbar. Wah. Lagi. Wah. Sudah. Terus saja wow. Wow. Biar saya itu. Sudah. Kang Yan injek Kang Yan. Sudah, Ipat, sudah dulu, udah. Kenapa, Bah? Ngapain abang ngebil? Itu kan ini ibu, Bah. Bah. Sudah dulu, sudah. Lebih baik kita siksa dulu. Karena orang begini kalau kita nggak siksa dia tidak akan nyerah, Bah. Sudah. Kenapa Abah kok malah berbalik? Sabar, tenang dulu, tenang. Abang mah nggak ingat waktu di abah Iya, disiksa sama Bah. dia. Kenapa Abah berbalik malah kita suruh berhenti untuk menyiksa dia? Jadi kan biar Sabar, dia ini tenang nyerah, Bah. dulu. Kenapa ada apa, Bah? Kita nggak boleh terlalu dendam, terlalu dalam. Ketika lawan kita sudah lemah dan meminta maaf, Ya kan tapi kita harus maafkan ya. Ingat pesan musafir Kang Man. Oh, Seperti iya. apa musafir muda? Iya, Bah. Saya penasaran, benar enggak kalau Mbah Samsu ini historisnya dulu dia adalah saat menjadi Oh iya, Enggak, intinya kita Saya ingat, Bah. tanya dulu mau betul-betul tobat enggak. Kalau memang dia setengah-setengah tidak mau bertobat, Saya agak sedikit kita hancurkan aja lagi, kita hajar lagi gitu. mau bertobat enggak Mbah Samsu? Mas Samsul, coba kamu berobat benar. Bohong dia abah bohong. Orang abah waktu itu disiksa. Suruh sahadat Abah ya. maafin gimana? Suruh sahadat. Kalau kamu betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti apa yang saya ucapkan ini atau apa yang saya kalimahkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Alhamdulillah. Suruh duduk Kang Yan. Duduk. Sekarang kau duduk, tenangkan pikiran kamu. Duduk, Mbah. Duduk. Silakan tanya sahabat-sahabat. Duduk kamu. Kamu yang benar. Kalau mau bertobat yang benar. Kami akan mengampuni kamu. Kamu yang mana mendekat sini kamera? Terima kasih ke Abah. Ya, saya akan bertobat. Mbah Samsu, saya mau tanya, kenapa Mbah Samsu bisa jadi seperti ini? Saya banyak yang iri kepada saya. Iri kenapa Mbah Samsu? Kenapa banyak iri dengan Mbah Samsu? Waktu dulu saya juga orang baik. Banyak pasien, saya ngobatin pasien dengan tulus hati. Ya. Saya ngobatin terus menerus. Banyak yang iri kepada saya. Atau saya menjadi begini keadaannya. Jadi Anda itu dulunya seorang yang suka ngobatin orang. Iya. Hmm. Waktu dulu saya ngobatin orang, penduduk di sini. Ya. Saya seikhlasnya, seridonya. Seikhlas ridhonya, tanpa mahar. Iya. Cuma dari situ Iya. banyak orang-orang yang iri kepada saya. Banyak iri dengan Mbah Samsu. Iya. Kenapa dia pada iri dengan Mbah Samsu? Apa karena Mbah Samsu banyak tamunya Banyak tamu. dan bayar mahar seikhlasnya? Itu masalah itu saya tidak tahu. Soalnya itu pasien itu sudah diobatin pada saya. Saya yang ngobatin terus dia seikhlasnya aja datang ke saya itu. Terus lalu setelah itu kenapa Mbah Samsu jadi begini? Orang petrol yang lainnya juga banyak yang iri kepada saya. Banyak yang iri dengan Mbah Samsu. Makanya saya dendam kepada orang yang iri.
penduduk-penduduk sini juga. Ya. Terus sekarang Mbah Samsu kenapa nggak tinggal di rumah Mbah Samsu lagi? Saya balas dendam pada banyak orang yang iri kepada saya. Astagfirullahaladzim. Tenangkan dulu. Kenapa Mbak Samsu nggak tinggal di rumah Mbak Samsu sekarang? Kenapa Harusnya Mbah Samsu membuka di situ lagi, pengobatan lagi, keikhlasan di tempat Mbah Samsu yang dulu. Iya, saya takut orang yang akan datang meroyoki saya. Terus rumah saya juga dibakar. Saya Mbah Samsu dibakar. Oh, Dengan berarti warga ceritanya Mbah Samsu ini mungkin difitnah. difitnah ya. Iya, jadi difitnah mungkin entah disangka nyantet orang, makanya dia putus asa, jadi dia sekalian jadi jahat. Mungkin seperti ingin dendam intinya. Tapi ini mungkin kayan bisa jadi karena Mbah Samsu ini di sana pengobatan seikhlasnya, sehingga biasanya kalau yang seperti itu kan ramai, Iya, berbondong-bondong. Mungkin ada persaingan dari tempat-tempat spiritual. pengobatan atau spiritual yang lain pengobatan yang iri dengan Mbah Samsu. Iya, Iya. Begitu ya Mbah Samsu ya. ya ceritanya. Gitu. Sehingga difitnah bahwa Mbah Samsu ini dukun santet. Iya, terus saya difitnah, terus rumah saya juga dibakar Rumahnya dibakar. oleh penduduk-penduduk di sini. Berarti Mbah Samsu diusir dengan warga. Iya. Subhanallah. yang kita kemarin dapat penerangan dari Nah, dari Musafir Muda benar dia mengatakan bahwa Mbah Samsu ini punya historis yang sangat menyedihkan. Jadi para sahabat ini Astagfirullahaladzim. Mbah Samsu ini dia mengatakan tadinya banyak tamunya karena mengobati orang dengan ikhlas tanpa ada mahar. Ramai ngantri di situ, fitnah-fitnah mungkin persaingan ya persahabat, karena mungkin merasa dirugikan dengan pengobatan yang lain karena ramai ke sini dengan mahar yang seikhlasnya ya, tidak meminta atau seikhlasnya, sehingga Mbah Samsu ini difitnah dengan yang lain, difitnah sehingga diusir dan dibakar rumahnya persahabat ya. Seperti itu ya Mbah Samsu ya. Iya, rumah saya tidak punya rumah lagi. Makanya saya pinggir hutan, pinggir kampung juga. Hidupnya juga. Jadi Mbah Samsu untuk sementara mungkin Mbah Samsu bisa tinggal bersama saya ya. Silakan menjadi Mbah Samsu ya. Bawa saja Pak Menel, kita tobatkan aja, suruh mandi taubat apa segala. Mbah Samsu bangun ya. Kalau ini juga persahabat ya, bagaimanapun dia berawal dari orang baik ya. Jadi saya mohon maaf ya Mbah Samsu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbah Samsu. Mudah-mudahan Mbah Samsu bisa kembali seperti semula membuka pengobatan ya Mbah Samsu ya. Saya juga gak mengira bahwa batin saya mengatakan Mbah Samsu berawal dari orang baik ya. Insya Allah saya. Mudah-mudahan Mbah Samsu bisa pengobatan lagi. Iya. Kita bangun rumah lagi, kita buka lagi Mbah Samsu ya. Silakan Maman. Samsu, saya mohon maaf juga ya. Ya, Mbah Samsu selalu tetap semangat, intinya terus. Sifat minta maaf sama Mbah Samsu. Ya, belum yakin Bang kalau Imat mah. Sifat itu udah boleh ceritanya. Sempat boleh minta maaf ya. Kita lihat aja dulu Pak, kita kan sebagai umat muslim itu diwajibkan untuk saling Ini kebetulan puasa memaafkan. ya, kita nggak apa-apa, kita ikhlas ya. Itulah para sahabat ya. Kadang orang itu ya, orang jahat itu tidak semuanya dari orang yang jahat para sahabat ya. Ketahui para sahabat, orang yang jahat itu bisa jadi orang yang berawal dari orang yang baik, orang yang merasa tertindas, orang yang terjolimi ya, orang yang terkucilkan oleh warga dan lawan-lawannya. Maka dari itu para sahabat, kita sebagai manusiawi tempatnya salah dan dosa, maka dari itu janganlah kalian menindas orang-orang yang lemah ya. Jangan menindas orang-orang yang lemah. Ya saya maaf. Jangan menjolimi orang-orang yang lemah ya. Kan orang yang lemah itu walaupun dia berawal dari orang yang baik, tapi ketika dia ditindas dan dijolimi, maka dia akan menjadi orang yang jahat. Maka dari itu para sahabat, saya ingatkan sekali lagi, janganlah menjolimi orang, janganlah menindas orang setinggi dada semaunya ya. Karena orang baik bisa saja ketika kita jolimi, kita tindas, berubah pikiran menjadi jahat. Maka dari itu Anda adalah orang-orang yang zolim. Kejahatan orang-orang itu berawal dari kalian, dari penindasan kalian, dari kezaliman kalian. Maka dari itu
saya ingatkan kepada tim Abah Menel, mulai sekarang dan Ipat Putri, jangan lagi kita ya menjolimi orang, menindas orang ya. Karena orang yang kita jolimi itu, ketika orang itu orang baik berubah menjadi jahat, berarti kita ini adalah orang yang jolim, merubah hati dia menjadi jahat. Ini suatu pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya dari Mbah Samsu. Kenapa saya selalu bersabar kepada Mbah Samsu? Karena memang dari batin saya mencurigai bahwa Mbah Samsu ini berawal dari orang yang baik, ditambah lagi dari nasihat-nasihat yang diberikan, yang dikasihkan kepada saya, Kang Oman dan Kang Ian Guru, bahwa Mbah Samsu itu ada historis yang sangat menyakitkan sehingga Mbah Samsu bisa menjadi jahat. Nah, sekarang malam kita telah mengungkap siapa Mbah Samsu sebenarnya dan bagaimana Mbah Samsu kehidupan Mbah Samsu sebelumnya sehingga Mbah Samsu menjadi jahat. Ya. Jadi dari awal itu ya. Silakan Mbah Samsu ya. Jadi kita begini, Mbah Menel, Kang Oman, Mbah Samsu, ini kan ini kan Mbah Samsu kan bertobat kepada Allah. Marilah kita membacakan doa tobat yang dipakai oleh Nabi Adam ya. Silakan yaitu Robbana ya. Mudah-mudahan tobat Mbah Samsu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Marilah kita sambil membacakan sama-sama, sahabat-sahabat ikuti ya. Robbana ya Robbana dolana usana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana ya Robbana dolana fusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ini ya Allah. Mudah-mudahan diri kita ini diberikan ampunan, diberikan untuk kedepannya menjadi orang yang lebih baik, berguna bagi diri kita dan berguna bagi orang lain ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya Allah. Kang Ian, saya ucapkan terima kasih ya. Sama-sama. Selama ini Kang Ian sudah membantu saya dengan sabar untuk melegatkan Mbah Samsu. Jasa-jasa Kang Ian yang selama ini akan selalu saya ingat Kang Ian ya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita menggerbek dukun, kita menobatkan dengan sabar. Amin. Dengan hati-hati, tidak boleh gerak-geruduk supaya kelihatan sakti. Yang penting kita sabar, berhasil untuk mendapatkan pengajuan ya. Kamu Lebak, saya ucapkan terima kasih ya. Selama ini Kamu Lebak sudah bantu saya dengan sabar, dengan ikhlas, dan mudah-mudahan untuk kedepannya Kamu Lebak juga untuk menggerebek dukun santet dengan sabar, jangan terburu-buru, ungkap terus semua bagaimana dia mendapatkan keilmuan saktinya, bagaimana tirakatnya, kuras semua ya, pusaka-pusaka atau yang ada di dalam dirinya, dan ungkap semua bagaimana dia historisnya ya. Mudah-mudahan dari historis itu, kadang orang yang jahat itu berawal dari orang baik. Tidak semua orang jahat itu berawal dari orang jahat ya. Dari situ mulai sekarang untuk tim Abah Menel, saya memohon dengan segala hormat ya, jangan menindas orang yang lemah, jangan menjolimi orang yang lemah. Kita angkat derajatnya ya. Kalau kita selalu menjolim orang yang lemah, maka orang yang lemah itu akan menjadi jahat akibat joliman kita ya. Mudah-mudahan para sahabat di malam ampunan kita semua
bisa saling mengampuni ya, bisa saling memaafkan. Amin. Dan buat para netizen juga mudah-mudahan bisa saling memaafkan, tidak ribut di kolom komentar. Kita buat Kang Ujang Bustami ya, pahlawan kita. Silakan Kang Yan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa binal husna bihormatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa binal husna bihormatihim. Nah, di mana Mas Samsu? Saya di sini nih. Oh, di sini. Iya. Di bawah pohon ini. Iya, di bawah pohon ini. Oh, jadi di Mbah Samsu itu melakukan tapa pendem di bawah pohon ini ya, di bawah pohon ini supaya tidak kelihatan orang ya, Mbah Samsu ya. Terus selama Mbah Samsu tapa pendem ini berapa hari? 13 hari saya. 13 hari 13 malam. 13 malam di sini. Terus Mbah Samsu selama tapa pendem nggak makan apa gimana? Waktu itu ada yang nganterin ke sini. Oh, ada yang nganterin. Yang paling juga sesuap nasi cuman Satu kepol ya. satu kepal Satu doang. kepal, Air 3 sendok. Air paling juga 1 sendok. 1 sendok ya. Iya. Jadi para sahabat melakukan tapa pendem tetap ya Mbah Samsu ini melakukan makan, cuma makannya 1 kepal itu ya, dan 1 sendok air. Itu mungkin ada santri gurunya juga yang mengawalinya ya. Selamat. Ini yang dinamakan tirakat ya. Mungkin tirakat ya, tirakat tapa pendem. Cuman mungkin Mbah Samsu karena masih ada ego, masih ada dendam, mungkin ya Mbah Samsu karena diusir warga, difitnah-fitnah sehingga rumahnya dibakar, jadi melakukan tapa pendem juga itu untuk balas dendam. Jadi ya mudah-mudahan kalau balas dendam sih nggak apa-apa, tapi tujuannya jangan sampai menindas. Kalau balas dendam untuk saling menobatkan, untuk saling memaafkan, itu hal yang baik ya, itu hal yang paling baik. Jadi boleh kita bermusuhan, tapi jangan setinggi dada atau sedalam mungkin. Kalau bisa bagaimana kita bermusuhan itu menjadi persaudaraan. Karena kadang orang yang bermusuhan ketika sudah bersahabat itu akan menjadi sahabat sejati yang erat. Ya, Itu. Ada juga yang tadinya akrab ketika berpisah menjadi musuh besar-besaran, musuh abadi. Ada juga, maka dari itu kita semua di sini tidak boleh ya. Orang Allah aja ya ibaratnya gini ya. Kita sebagai manusia, kenapa kita tidak mau memaafkan orang lain? Allah aja Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan suci yang penuh berkah, penuh hikmah dan penuh ampunan. Maka dari itu kita juga di sini saling mengajarkan masyarakat dan netizen dan guru-guru spiritual yang lain saling untuk memaafkan. Jadi di sini persahabat sini silakan Mbah Samsu di sini tapa pendemnya ya. Ini mungkin udah lama ya. Waktu sebelum Abah mendatangi Abah Menel ya. Tapi udah lama ya. Di sini tapa pendemnya ya persahabat di bawah pohon ini. Dia melakukan tapa pendem ya. Jadi dia kalau udah orang yang udah melakukan tapa pendem itu hatinya sudah bulat, pikirannya sudah bulat, jadi sudah matang. Dia siap menanggung segala risikonya ya. Tidak peduli ada binatang buas, tidak peduli ular ya. Di sinilah persahabat ya. Di sini tempat tapa pendem Mbah Samsu. Tapi ya walaupun panas ini nggak kepanasan ya. Iya. Jadi nggak panasan, tapi kalau hujan tetap hujanan ya mungkin ya Mbah Samsu ya. Iya. Di sini tetap hujanan. Ya persahabat ya. Jadi nanti lain waktu kita kalau untuk masalah keilmuan ya Mbah Samsu, cukuplah kita mencari keilmuan yang sesuai jalur syariat Islam. Tidak usah yang aneh-aneh, karena memang di dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu sudah lengkap semua keilmuan itu sudah lengkap di dalam kitab suci Al-Quran yang sudah diajarkan, diturunkan kepada umatnya oleh Allah, oleh Nabi kita, Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ya. Itu
kejadian itu artinya Allah memberikan wahyu-wahyu kepada para rasul dan memberikan mukjizat-mukjizat kepada para nabi dan memberikan karomah, hikmah kepada dan ilmu yang lainnya kepada para wali Allah. Ya, itu sudah lengkap. Tinggal kita bagaimana menyimakinya dan bagaimana memahaminya. Cukuplah kita menggali ilmu Islam atau ilmu yang sudah diajarkan oleh para rasul dan para wali. Ya, jangan yang aneh-aneh, karena di zaman modern ini semakin banyak ilmu yang aneh-aneh digabung. Bahkan banyak juga ini dukun yang berkedok ustadz. Ya. Banyak sekali dia tampak seperti ustadz, tapi memberikan pelajaran seperti dukun. Walaupun dia melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan kebaikan, tapi mengajarkan, memberikan suatu keilmuan di luar jalur syariat Islam, itu yang disebut perdukunan. Nah, itu ya. Jadi intinya buat sahabat-sahabat dimanapun berada, carilah ilmu itu yang bermanfaat, yang diridhoi Allah dan akhirat. Carilah ilmu itu keselamatan dunia dan akhirat. Di dunia kita diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan, dan di akhirat nanti kita akan diberikan keselamatan juga, sahabat-sahabat. Itulah ilmu yang lebih penting, sahabat-sahabat ya. Ada nasihat dari Kang Oman buat para netizen Abah Menel, netizen Kang Lebak, dan buat para seluruh netizen yang sudah mendukung kita. Silakan. Begini, Abah. Semuanya ya, para sahabat, di dunia ini kita semua pasti menginginkan kebahagiaan dan terutama keselamatan. Baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, terutama keselamatan bagi kita semua ya, bagi di dunia maupun di akhirat. Intinya yang sudah tadi diterangkan oleh beliau ini, Abah Menel ini, intinya kita tetap harus memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari larangan-larangan dari agama kita yang sudah diterapkan di agama kita. Pokoknya hindarilah semua larangannya ya, dan kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan bagi dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. Yuk kita sambil pulang jalan, kita juga harus nanti ngobrol-ngobrol, kita mandi, kita makan juga dengan Mbak Samsu juga. Banyak kenang-kenangan terindah buat Mbak Samsu, dan ada edukasi-edukasi juga. Kita sambil jalan pulang, sambil bersolawat Kang Ujang Bustami sebagai bentuk tanda terima kasih, bentuk penghargaan, bentuk penghormatan kepada Kang Ujang Bustami sebagai pelopor awal penggerebek dukun santet, sehingga banyak yang melakukan hal seperti itu menjadi suatu keberkahan. Dan mudah-mudahan edukasi-edukasi yang dari Kang Ujang Bustami ini tidak disalahartikan, tidak disalahgunakan. Mari kita sambil berjalan. Ya, mulai Kang ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Rabbi fa'fa'na bibarakatihi wa binal husna bihormatihim bifa'fa'na bibarakatihim wa binal husna bihormatihim. Baiklah para sahabat, apabila ada kata-kata saya dan tim saya Kauman Lebak dan Kayan Guru, kami sebagai manusiawi tempatnya salah dan dosa, dari hati saya yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kata-kata saya yang menurut kalian benar dan bermanfaat, itu mutlak hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu mungkin adalah suatu petunjuk penyambung lidah. Setiap kata-kata yang benar adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap suatu kesalahan adalah datangnya dari diri kita sendiri sebagai manusiawi, tempatnya salah dan dosa. Saya akhiri.